tersebut konvergen mutlak jika deret mutlak UN juga konvergen. Nah, untuk uji deret mutlak, di mana suatu cara kita menyimpulkan kekonvergenan suatu deret UN dengan meninjau deret yang kita mutlakkan. Nah, kalau deret yang kita mutlakkan ini konvergen, maka deret yang tanpa nilai mutlak ini juga konvergen. Nah, di mana UN ini lebih kecil dari mutlak N. Yang kalau kita mutlakkan, maka jumlah deretnya ini lebih besar. Nah, jika yang besar saja konvergen, seharusnya yang kecil juga konvergen. Nah, kenapa teorema ini benar? Nah, kita lihat bahwa deret mutlak UN ditambah UN ini akan selalu non-negatif. Nah, kita klaim bahwa deret ini konvergen. Nah, kenapa konvergen? Karena suku-sukunya dibatasi dua nilai mutlak UN, di mana dua mutlak UN ini konvergen, maka mutlak UN tambah UN juga konvergen. Selanjutnya, deret asli tanpa nilai mutlak ini, nah kita tuliskan sebagai ini. Nah, kalau jika kita coret nilai mutlaknya, maka tinggal nilai deret sigma UN, di mana suku baris-barisnya ini konvergen. Baiklah, kita langsung saja masuk kepada contoh pertama. Perhatikan deret sigma tak hingga N sama dengan 1 dari sin N per N kuadrat. Karena untuk setiap N merupakan anggota bilangan dari deret sigma, nilai mutlak sin N per N kuadrat lebih kecil daripada 1/N kuadrat. Dan sigma tak hingga N sama dengan 1 1/N kuadrat konvergen. Maka sigma tak hingga dari N sama dengan 1 sin N per N kuadrat itu konvergen. Nah, deret sigma tak hingga dari N sama dengan 1 UN disebut deret konvergen mutlak jika nilai mutlaknya itu konvergen. Baik, contoh kedua. Apakah deret sigma tak hingga dari N sama dengan 1 cos N per N pangkat 3 konvergen atau divergen? Nah, jika ditinjau deret mutlaknya, sigma mutlak cos N per N pangkat 3 lebih kecil dari 1/N pangkat 3 dan sigma dari 1/N pangkat 3 itu konvergen. Maka berakibat bahwa sigma mutlak dari cos N per N pangkat 3 itu konvergen. Ya.